Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sejarah. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, mulai dari awal perkembangan dan perjuangannya di Indonesia. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial. Baiklah, langsung saja kita masuki ke pembahasan. Awal perkembangan dan perjuangan Budi Utomo dalam menentang kolonial. Budi Utomo ini merupakan organisasi modern yang lahir di Indonesia sebagai awal pergerakan bangsa Indonesia melawan kolonial. Budi Utomo memiliki arti kesadaran yang baik akan kemerdekaan bangsa Indonesia dan dibentuk pada 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Stovia yang diketuai oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Pendirian Budi Utomo tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya politik etis di masa pemerintahan kolonial Belanda menjelang akhir abad ke-19. Politik etis ini adalah kebijakan politik balas budi yang mencakup 3 bidang, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Ketika itu, kalangan etis ini mendesak pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada kaum pribumi. Salah satu orang Belanda yang mendukung politik etis itu adalah Konrad Theodor van Deventer. Van Deventer ini berpendapat bahwa Belanda itu sudah sepantasnya berterima kasih kepada rakyat Hindia atau Indonesia karena telah memperoleh keuntungan besar selama berpuluh-puluh tahun menguasai Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai mendirikan beberapa sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui bidang pendidikan. Kemudian pemerintahan Belanda ini mulai mendirikan sekolah seperti pendidikan guru, sekolah dasar, dan membantu di bidang kesehatan rakyat. Pembaharuan pemerintah dalam bidang pendidikan tersebut menjadikan siapa saja yang ingin menduduki jabatan pemerintahan pribumi harus mengenyam pendidikan barat. Beberapa bupati di Jawa mengadakan pengajaran pribadi untuk anggota-anggota keluarganya. Ada juga yang menyewa guru swasta untuk mengajarkan anak-anaknya berbicara dan mengerti bahasa Belanda. Berselang waktu kemudian, kebijakan pemerintahan kolonial Belanda itu belum sesuai dengan yang diharapkan, kendati kaum Bumiputra atau pribumi mulai mengenyam pendidikan itu. Hal itu kemudian berdampak terhadap munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Kemudian lahirlah suatu organisasi yang disebut sebagai Budi Utomo, yang terfokus pada pendidikan kaum priayi saja. Lahirnya Budi Utomo ini diiringi dengan kepentingan pendidikan pada masyarakat Jawa, di mana dalam sebuah majalah Retno Doemilah pada tahun 1895 dan Pewarta Priayi bahwa kenyataan tentang pertumbuhan di kalangan elit pribumi hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Dalam majalah inilah membicarakan tentang kondisi masyarakat Jawa yang memprihatinkan dengan perhatian khusus terhadap kalangan priayi. Karena melihat kondisi masyarakat Jawa yang sangat memprihatinkan, Dr. Wahidin Sudoersodo yang menggagaskan pergerakan Budi Utomo ini sebagai penyadaran terhadap orang Jawa. Berlanjut dalam perkembangan Budi Utomo, dengan Dr. Wahidin diangkat sebagai ketua kongres karena Budi Utomo ini merupakan organisasi orang Jawa pribumi pertama. Namun 2 hari setelahnya Dr. Wahidin ini digantikan oleh Panji Broto Atmojo karena Dr. Wahidin sedang tidak sehat. Dr. Wahidin yang lebih mementingkan pendidikan barat, mahasiswa Stovia tidak merasa keberatan akan hal ini. Namun terjadi persaingan antara pendidikan barat hanya bagi priayi. Kemudian pada kongres pertama dilakukanlah pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Sekolah Guru Yogyakarta. Karena muncul sikap pesimis terhadap kaum priayi dan orang-orang pribumi Jawa yang membutuhkan pendidikan, maka dibagi 2 kelompok. Di mana kelompok pertama itu diwakili oleh Wahidin Rajiman Swidosoyo yang mengemukakan pendapat apabila elit masyarakat Jawa itu telah berpendidikan, maka rakyat jelata akan segera mengikutinya atau pendekatan pendidikan dari atas.
Kemudian kelompok kedua diwakili oleh Tejipto, Gunawan, dan Sutomo yang lebih mementingkan kebutuhan akan pendidikan desa. Karena peserta Kongres Budi Utomo ini banyak kaum priayi yang tentunya mereka ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Dalam kongres pertama ini, RAA Tirti Kusumo yaitu Bupati Karanganyar yang ditunjuk sebagai ketua umum, di mana Tirti Kusumo ini juga merupakan pendiri sekolah gadis. Oleh karena itulah Tirti Kusumo ini terpilih menjadi kepemimpinan Budi Utomo. Sampailah pada akhirnya organisasi modern ini meluas hingga ke seluruh Hindia. Dua kelompok organisasi ini lebih menekankan ke arah cita-cita Hindia daripada cita-cita Jawa yang sempit. Hal inilah mengapa Tirti Kusumo ini gagal dalam organisasi ini, karena Tirti Kusumo ini tidaklah cakap dalam bertindak. Artinya Budi Utomo ini hanyalah berperan sebagai pemimpinan saja tanpa adanya pergerakan sama sekali, dan organisasi Budi Utomo ini terkesan mementingkan masa kini tanpa memandang masa lampau. Berlanjut dengan Kongres kedua pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 1909, dalam Kongres kedua ini semangat peserta itu terlihat sangat menurun akibat ketidakpuasan anggota terhadap organisasi yang didirikan. Dalam perkembangan selanjutnya, Budi Utomo itu dilahirkan dengan dorongan politik karena sebagai akibat dari munculnya Perang Dunia I. Kemudian bersela waktu dalam perkembangannya adalah diadakan sebuah persidangan dalam organisasi Budi Utomo ini yang diungkapkan oleh Tejo Kroaminoto yang akan berpengaruh pada organisasi Budi Utomo ini, di mana yang disampaikan olehnya yang berbunyi yaitu Belanda harus mendengarkan rakyat. Artinya selama ini pemerintah Belanda itu hanya mementingkan kepentingan mereka saja tanpa mendengarkan aspirasi rakyat Hindia Belanda pada masa itu. Selanjutnya, pemerintahan Hindia Belanda tidak mengabaikan masalah dalam penetapan perwakilan rakyat dalam Volksraad pada 15 anggota pribumi, kemudian 10 yang terpilih dan 5 diangkat dari semua anggota yang berjumlah 38 orang. Dalam perkembangan Volksraad ini tidak terlepas dari perkembangan negeri Belanda. Berlanjut dengan peranan Budi Utomo. Dalam pergerakan nasional yang muncul di Indonesia tidak akan terlepas dari faktor luar dan dalam gerakan Budi Utomo. Berlanjut dengan peranan Budi Utomo. Dalam pergerakan nasional yang muncul di Indonesia tidak akan terlepas dari faktor luar dan dalam gerakan Budi Utomo ini. Gerakan Budi Utomo ini diibaratkan seperti putri cantik yang tidur sudah terbangun yang diungkapkan oleh Van Deventer. Budi Utomo yang dulunya hanya bergerak di bidang pendidikan karena terhalang oleh sistem pemerintahan Belanda pada masa itu. Budi Utomo terus meminta atau menuntut pemerintahan Belanda untuk memberikan beasiswa terhadap kaum pribumi Jawa yang kurang mampu. Akhirnya Budi Utomo ini menjadi jembatan antara pemerintahan Belanda dengan masyarakat pribumi dalam kebutuhan pendidikan. Oleh karena itulah mengapa pada setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.